topik kita adalah mengenai servis. Salah satu step pertama untuk berubah adalah kita harus mengakui. Jadi kita sudah sadar kita punya servis standar belum di taraf yang kita harapkan. Ya, kalau kita sudah sadar, apakah kita berdiam diri? Tidak kan? Kita harus berubah. Kita boleh bajunya BPR, rasanya bank umum. Wah, kasih tepuk tangan dong. Bajunya boleh BPR, tapi dari sisi rasa, pelayanan, standar, branding, operational excellence, service excellence, semuanya sudah harus menuju standar bank umum. Oke, kita sudah punya standar sendiri, tinggal diimplementasikan. Oke, dari situ tambah pintar kita implementasi. Suatu saat kita bisa menjadi, ini doa saya ya, kita bisa menjadi contohan buat bank lain. Aim-nya adalah di situ. Jadi si mindset pelayanan itu bukan hanya di CS, bukan hanya di teller, bukan hanya dikasih operasional, bukan hanya di kepala cabang, seluruh bagian perusahaan itu harus punya mindset pelayanan. Jadi kita akan mempunyai cohesiveness atau kesatuan dalam sisi pelayanan. Jadi pulang setelah 3 hari ini teman-teman semua akan pintar. Setelah pintar, knowledge-nya atau pengetahuannya jangan disimpan di laci, dipraktekkan. Setelah dipraktekkan, diedukasi juga kepada teman-teman yang lain, CS teller, libatkan Satpam dan OB. Baju itu, baju Carindo itu saya bisa pakai dari Senin sampai Jumat. Jadi saya nggak perlu beli baju lagi. Makanya kalau yang biasa lihat saya training ke daerah, baju kok baju Carindo semua. Thank you. Karena saya bangga dengan Carindo. Aduh, terima kasih. Saya coba titip pesan, apa yang dibawa oleh wakil dan timnya, tolong diserahkan. Karena itu kalian nanti adalah duta-duta kita, ambasador kita. Kalian yang akan menjadi role model. Dan kalau kalian ini minta role model membuat sesuatu yang keliru, waduh kita punya muka mau ditaruh di mana? Ya kan? Ya yang gampang apa, simple aja. Saya biasa cuma, yang simple aja, kita salaman dengan orang. Kamu perhatikan nggak? Ada orang salaman cuma salaman begini, tapi matanya ke sana, matanya di situ. Saya kalau dapat orang itu suka dijengkel. Percuma kita salaman dengan dia. Nah, kita kalau alami begitu, kita tidak senang. Janganlah kita berbuat kepada orang yang begitu. Biar muka-muka ceria. Berarti apa yang dikasih sama Ibu Uy yang hari ini kayaknya masuk nih. Dan mudah-mudahan bisa juga diterapkan ya Bu ya. Itu yang paling penting ya. Dan hari ini dan 2 hari ke depan ya kita akan melaksanakan pelatihan mengenai service ya, mengenai pelayanan ya. Pelayanan ini penting ya karena siapapun ya yang ingin dilayani itu pasti merasa senang ya. Karena sifatnya orang itu lebih suka dilayani loh daripada melayani ya. Nah, kalau karena saya jiwanya udah servis, standar layanannya itu udah harus baku. Kalau datang ke restoran atau datang ke hotel atau industri jasa lainnya, ketika nggak pas, lama amat sih, ini nggak layanan prima banget. Terus kemudian ketika pelayannya judes, di sininya negatif, maka keluarnya, aduh ini nggak layanan prima banget gitu. Pagi ini sebenarnya saya sudah dari bangun pagi saya sudah langsung jepit rambut. Jadi tadi sebelum berangkat baru saya buka dan sebenarnya itu sudah suami saya sampai bilang rambutnya bagus, dibilang begitu. Sayangnya karena saya naik ojek kena angin berantakan. Saya rencana sih nanti setelah makan siang mau saya jepit dan rapikan kembali. Senang bertemu dengan teman-teman ya dari 9 BPR. Tujuan diadakan latihan ini pasti sudah disampaikan oleh Pak Amin dan juga dipertajam oleh Bu Oy. Kami hanya bisa membantu untuk teman-teman untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam diri ya. karena kita sebagai ambasador yang baik, kita bisa menunjukkan perilaku kita ke nasabah kita sehingga nasabah kita itu bisa mengikuti dan menerima apa yang kita berikan kepada nasabah.
pinter itu harus di testing. Nilainya nanti ada 70, 75, 80, 95. Susah ya, harus di testing. Tapi kalau rajin itu gampang kelihatan. Ya, jadi untuk kita yang frontliner pertama-tama masuk di perusahaan, mungkin pendapat kita tentang strategi apa nggak diperluin ya. Ada yang atasan-atasan lagi yang lebih pinter ya, begitu secara knowledge. Tapi yang tadi Ibu Wi tekankan adalah attitude, itu nomor 1 fondasinya. Yes. Dari situ nanti kita akan dikasih tanggung jawab kecil, kita jalanin dengan baik ya, pasti dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian aksesoris tidak boleh berlebihan. Attitude itu penting. Dengan attitude kita belajar untuk saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kita harus menemukan topik. Yes. Dan selanjutnya kita perlu posisikan kita untuk mendengarkan. Ibu, saya lihat semakin cantik, semakin sehat. Mungkin boleh bisa memberikan tipsnya seperti apa? Tips cantik dan sehat. Kita menjaga perilaku kita, baik itu terhadap nasabah, terhadap atasan kita, terhadap Silly asi, di mana kita harus menyapa orang lain seperti halo ibu, apa kabar, menanyakan kabarnya. Itu mau mengajak, meyakini oleh nasabah atau orang lain yang kita ajak berbicara seperti ini. Tubuh kita, cara kita berbicara, apa? Seperti saya ini mungkin saya terlihat percaya diri tapi saya gugup. Tapi saya memberanikan diri. Otomatis kita harus menjaga penampilan kita harus mandi setiap hari, sikat gigi, kita harus merawat muka kita, badan kita dengan skincare.
Ini bukti validasinya dan ini buku tabungan. Luar biasa kepada Carindo yang telah memberikan kami materi yang luar biasa, dan saya mempelajari banyak sekali ilmu tentang bagaimana kita menyikapi diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih pede pastinya. Terima kasih. Hari terakhir ini saya betul-betul terbentuk dari sisi personal saya sendiri yang tadinya saya tidak bisa tampil, kadang gugup kalau tampil di depan umum. Tapi melalui pelatihan ini membuat personal pribadi saya menjadi lebih berani untuk tampil di depan. Selama 3 hari ini sangat menyenangkan karena materi-materi yang saya dapat itu bervariasi dan juga Ibu Oi mengajarkannya dengan sangat baik, mudah dipahami dan membuat pengetahuan saya tambah banyak. Ibu Oi memberikan materi yang sangat bagus, memberikan kita poin-poin materinya itu sangat jelas, dan semua materi yang disampaikan Ibu Oi kami boleh pahami dan boleh mengerti. Pertama pastinya saya akan kumpulkan semua frontliner yang ada, mulai dari teller, CS, security, OB yang terlibat dalam pelayanan terhadap nasabah, itu pasti saya akan kumpulkan dan saya akan memberikan kepada mereka knowledge yang saya dapat selama 3 hari di sini. Yang paling pertama akan dilakukan menerapkan apa yang didapat di pelatihan ini. Tentang penampilan, grooming, cara menjaga diri, ya. Lebih ke kepercayaan diri, cara berbicara di depan, public speaking, bagaimana cara berbicara di depan dengan baik, pemilihan kata-kata yang baik. Untuk harapan kedepannya mungkin kalau ada training lagi, mungkin terkait leadership, itu yang saya sangat harapkan kalau ada lagi yang khusus untuk training leadershipnya. Pastinya pengen ada pelatihan-pelatihan lagi karena pelatihan ini sungguh menyenangkan dan saya mendapatkan banyak pengetahuan baru. Jadi pastinya saya ingin sekali ada pelatihan-pelatihan lagi di hari ke depan.